إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat-Nya. Karena Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita yang kita sampai pada lampauan atau akibat yang menimpa mereka-mereka yang menempuh jalur penghambaan kepada Allah dengan pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka terjerumus ke dalam pelampauan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menyanyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat pengakuan-pengakuan yang batilah yang tidak mempunyai hakikat tentang masuk neraka atau masuk surga. Bahkan terakhir Kidam Syekh, sebagian mereka mengatakan bahwa jika pada hari kiamat saya akan bentangkan kemahku di atas Jahannam sampai tak ada seorang pun yang memasukinya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa munculnya hal ini adalah lemahnya tahqiq ubudiyah, lemahnya akal yang dengannya diketahui hakikat ibadah, kemudian cinta yang lewat batas, dan munculnya perkara-perkara ini, kata beliau, ini kadang fi hadis syukr, dalam kondisi syukr, ghalabah dan fana. Dan telah kita ketahui sedikit tentang syukr, yaitu kondisi kelezatan yang dirasakan oleh seseorang yang mana ketika itu dia tidak bisa melakukan tamyiz, pembedaan apa yang diucapkan, apa yang dialami. Karena itu kata Syekh, di antara mereka ini ketika sadar mereka beristighfar ketika diberitakan bahwa mereka mengucapkan ini dan itu. Kemudian menyebutkan poin yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membuktikan cinta itu, yaitu ayat yang sering kita ungkap dari surah Ali Imran ayat 31 yang dikenal dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata beliau, tidak akan pernah seseorang menjadi pecinta Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya kecuali hanyalah mereka-mereka yang mengikuti Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh
Ini akan kita ambil hari ini. Kata beliau, wa ta'atur rasuli wa mutaba'atuhu la takunu illa bi tahqiqil ubudiyyah. Wa katsirun mimman yadda'i al-mahabba yakhruju an syari'atihi wa sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yadda'i min al-halat ma la yattasi'u hadha al-mawdi'u li dhikrihi hatta qad yadhunnu ahaduhum sukut al-amri وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته. قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم. وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل. إن هذا من قوم يدعون المحبة. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam serta mengikutinya tidak akan pernah terjadi kecuali hanyalah dengan mentahqiq ubudiyah. Dibalik ubudiyah tidak akan terwujud kecuali hanya dengan mentaati Rasulullah SAW. Syekh mengatakan ketaatan kepada Rasulullah dan mengikutinya tidak akan terjadi kecuali hanya dengan mentahqiq, mewujudkan secara sempurna penghambaan itu. Kalau dibalik, mentahqiq ubudiyah hanyalah dengan mentaati Rasulullah SAW. Mana yang lebih mudah dipahami? Yang terakhir ya. Iya, mudah dipahami. Iya. Hanya yang beliau sebutkan di sini sangat penting. Iya, agar supaya kita pahami bahwa ketaatan kepada Rasulullah juga merupakan ibadah. Iya, ketaatan kepada Rasulullah juga merupakan ibadah. Dan dengan mentaati, mengikuti beliau sallam, justru disitulah pelaksanaan ibadah. Iya, disitulah pelaksanaan ibadah yang sebenarnya. Kemudian kata beliau, wa katsirun mimman yadda'il mahabbah, banyak dari mereka yang mengaku telah mendapatkan cinta ternyata keluar dari syariat, keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadda'i, dan mereka mengaku memiliki halat, kondisi-kondisi yang kata Syekh, pembahasan kita ini tidak cukup untuk mengungkap semua itu. Terlalu banyak. Sampai-sampai sebagian dari mereka menyangka perintah telah jatuh. Mereka tidak kenal lagi perintah. Mereka menganggap bahwa yang haram itu telah halal bagi mereka. Lain-lainnya dari perkara-perkara yang merupakan penyelisihan terhadap syariat Rasulullah SAW, sunnahnya, dan penyelisihan terhadap ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sini bantahnya apa? Ayat yang tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu cinta maka apa? Fattabi'uni.
ikuti saya. Itu syarat. Tidak boleh lepas itu terikat kuat. Ikuti saya. Maka apa? Karena jalurnya benar. Iya. Dapat balasan yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan cintai kalian. Akan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekarang perhatikan. Syekh memberikan bantahan lain, yaitu dari sisi mengenal alamat cinta. Orang yang cinta, ini alamatnya. Tanpa alamat itu, maka cinta itu buta, palsu. Disebutkan satu alamat penting, yaitu jihad, pengerahan segenap kemampuan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Syekh, bahkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan asas kecintaan kepada Allah, asas cinta kepada Rasulullah adalah al-jihad fi sabilih, bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuan di jalannya. Sudah lewat makna mujahadah, pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Kapan ini ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu alamat cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia sungguh-sungguh beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan dalam Islam, dia betul-betul kerahkan segenap kemampuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Adanya wujud pengerahan segenap kemampuan ini di jalan Allah adalah asas dari mahabbah itu. Dasar dari mahabbah. Alamat bukti nyata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh. Wal jihadu, jihad itu di dalamnya terkandung kesempurnaan cinta terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Adanya kesempurnaan cinta itu, makanya apa? Dia mampu mengerahkan segenap kemampuannya dalam mewujudkan apa yang Allah cintai. Sudah dipahami? Dan itu sangat masuk akal itu. Itu sangat masuk akal. Bahkan dalam urusan keduniaan, ada pekerjaan yang betul-betul kita sukai. Betul-betul kita cintai. Pasti hebat kerja kita di sini. Dan kita suka betul kerja. Jadi adanya kesempurnaan mujahad itu karena apa? Di dalamnya terkandung kesempurnaan cinta terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Kesempurnaan cinta ini bergandengan dengan kesempurnaan benci terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah jihad. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka. Wa sawfa ya'ti Allahu biqaum, maka Allah akan datangkan sebuah kaum. Lihat sifatnya kaum ini, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kaum itu Allah cintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kaum ini. Lihat selanjutnya sifat cintanya. Kenapa? Apa alamat cinta itu? Adillatin 'alal mu'minin. Mereka rendah, saling mengasihi terhadap sesama orang-orang beriman, saling menghargai satu dengan yang lainnya, tidak melangkahi hak-hak saudaranya, A'izzatin 'alal kafirin,
Dan ini bergandengan dengan aizzah, perkasa, kuat, kokoh, tegar, tidak merasa rendah hina di hadapan orang-orang kafir. Dan bergandengan dengan itu, yujahiduna fi sabilillah. Mereka betul-betul bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 sifat ini tanpa perantara. Tidak ada kata waw dan semacam itu, tidak, langsung. Baru setelah itu Allah mengatakan wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. Sebab kesempurnaan cinta di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak memikirkan lagi perkara-perkara semacam ini. Akan memikirkan lagi perkara-perkara semacam ini. Ayat ini di dalamnya terkandung alamat-alamat cinta itu. Jadi kalau ada orang yang menganggap betul-betul telah Allah Subhanahu wa taala cintai, tetapi tidak mengerahkan mujahadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, justru keluar lemah. Apalagi menganggapnya sudah jatuh ketentuan-ketentuan itu baginya. Itu tipuan-tipuan. Cinta yang dia rasakan adalah cinta tipuan. Ayat ini ayat janji Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Syekh selanjutnya, karena itulah kecintaan umat ini kepada Allah adalah kecintaan yang paling sempurna dari kecintaan umat-umat sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang merupakan kaum yang Allah janjikan. Begitu, ubudiyatuhum, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis lebih sempurna dari penghambaan umat-umat sebelumnya. Sehingga sangat pantas nahnul akhiruna sabiqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini umat belakangan, tetapi kami adalah umat-umat yang pertama masuk ke dalam surga. Kami adalah umat yang pertama masuk. Belakangan tetapi yang pertama. Yang merupakan penghambaan yang mereka miliki, penghambaan yang lebih. Yang sempurna cinta, semakin sempurna penghambaan. Lucunya, banyak orang yang mengatakan dirinya telah sempurna cintanya, justru keluar dari penghambaan. Keluar dari penghambaan. Itu untuk orang-orang yang jelas sesatnya. Sekarang untuk kita, kalau malas-malas penghambaan, malas-malas penghambaan, cintanya juga kacau. Malas-malas berjamaah, apalagi kalau memang tidak hadir berjamaah. Malas-malas bersedekah ke masjid, ke orang tua, kerabat-kerabat terdekat. Terus malasnya cinta menunjukkan rusaknya mujahadah. Rusaknya mujahadah berarti apa? Rusak cinta. Sebab itu alamat cinta. Yujahiduna fi sabilillah. Tapi kalau malas berarti apa yang cacat? Cinta. Nah, sekarang perhebat cinta. Bagaimana caranya memperhebat cinta? Itu yang belum dibahas sebenarnya. Belum dibahas ya. Ingatkan nanti ya. Mudah-mudahan kita akan baca lebih jauh. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 10 jalan yang dengannya akan terwujud cinta. Saya sebutkan satu yang paling hebat adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama dan sifat-sifatnya. Siapa yang semakin mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran dan Sunnah, pasti semakin cinta. Orang tak kenal maka tak sayang. Benar. Kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil kita akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita kenal, pasti semakin cinta.
Kalau tidak semakin cinta berarti apa? Ilmu dia dalam mengenal Allah salah. Sebab akibatnya lain. Kalaupun ilmunya benar, berarti niatnya yang salah dalam menuntut ilmu. Makanya ilmu yang benar tidak melahirkan manfaat. Iya. Kemudian kata beliau, jadi umat ini adalah umat yang paling sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus otomatis semakin sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat-umat sebelumnya. Wa akmalu hadhihi ummati fi dzalik, dan yang paling sempurna dari umat ini dalam perkara ini mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai contoh as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Langsung sebut orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Orang yang setelahnya disebutkan, yang penting mengikuti dengan cara yang baik. Baru masuk radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ayat. Nabi sallallahu sendiri telah menegaskan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik umat. Bukan sebaik-baik umatku. Lafaz ini khairun nasi, sebaik-baik manusia. Berarti semenjak adanya manusia, inilah manusia yang terbaik. Apa itu? Qarni, yang ada di zamanku. Nabi bersama para sahabat. Tsumma kemudian alladzina yalunahum, generasi selanjutnya. Tsumma kemudian alladzina yalunahum, generasi selanjutnya. Ini yang dikenal dengan generasi sahabat, kemudian tabi'in, pengikutnya sahabat, dan tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. 3 generasi ini yang dikenal dengan sebagai as-salafus salih, pendahulu yang terbaik. Yang mengikutinya namanya salafi. Jadi kapan seseorang teranggap salafi? Kalau dia mengikuti ilmunya, keyakinannya, amalannya, dakwahnya. Semakin sempurna pengikutannya, semakin sempurna dia sebagai salafi. Jadi salafi bukan pengakuan. Saya salafi kemudian langsung jadi pengikut. Oh tidak. Sama dengan saya muslim, kemudian dengan pengakuan muslim dia langsung salafi dan saya muslim sama persis, tidak ada bedanya. Sebab saya muslim apa? Saya beragama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat. Salafi juga itu. Para ulama menggunakan kata salaf sebab penggunaan kata muslim banyak pengaburannya. Pokoknya muslim. KTP-nya, ininya, apanya, semuanya muslim semuanya. Tidak ada lagi. Padahal dulu ketika disebutkan kata muslim, maka tidak ada yang dimaksudkan kecuali sahabat Nabi sallallahu. Muslim selanjutnya yang mengikuti mereka. Itulah muslim. Inilah muncul istilah as-salafi. Ini telah digunakan oleh para ulama semenjak dahulu. Biografi ulama-ulama terdahulu, mereka menyebutkan bahwa dia salafi. Ratusan tahun yang lalu dia salafi. Syi'anu salafi. Belum ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jauh-jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah ada istilah itu. Digunakan oleh para ulama. Anggap misalnya generasi kedua Al-Auza'i. Lihat Al-Auza'i mengatakan, "Alaika bi athari man salaf." Ini sanadnya sahih. Al-Auza'i. Ini muridnya sahabat ini.
Ini berada di generasi kedua ini. Imam Al-Auza'i, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Wajib atas kalian menapaki, mengikuti jejak-jejaknya as-salaf. Lihat penggunaan as-salaf. Siapa salafnya Auza'i? Sahabat. Pembesar tabi'in. Itu wajib kamu ikuti. Wa in rafadakan nas, walaupun orang-orang meninggalkan kamu. Orang meninggalkan kamu karena kamu mengikuti langkah as-salaf. Tapi kalau orang meninggalkan kamu karena justru kamu keluar dari langkah as-salaf, itu celaka dua kali. Iya. Beliau lanjutkan, "Wa iyyaka wa ara'ar rijal." Tinggalkan pendapat orang. Beliau menggunakan kata rijal. Rijal artinya apa? Orang-orang terkenal. Kalau dia sudah top, rajul sudah itu. Tinggalkan pendapat itu. Masuk diri beliau yang dia tunjuk. Tinggalkan sekedar pendapat, tinggalkan. Beliau suruh apa? Bukan suruh mengikuti dirinya. Bukan suruh mengikuti dirinya. Kamu harus mengikuti langkah saya. Tidak. Kamu ikuti orang yang sebelum saya. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Jauhi pendapat orang-orang. Rijal, rajul. Pemuka. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun mereka memperhiasnya, memperindahnya. Dengan ucapan-ucapan indah. Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam perkara ini. Paling sempurna cintanya, paling sempurna penghambaannya. Pernahkah ada sahabat Nabi SAW yang keluar dari aturan? Sudah sampai ke dalam jenjang cinta. Sudah bisa tidak sholat. Sudah bisa begini, sudah bisa begitu. Abu Bakar As-Siddiq dari umat Muhammad, dari sahabat Nabi SAW, yang paling sempurna adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ketika sahabat-sahabat ditanya, Nabi tanya, siapa yang hari ini melakukan ini? Abu Bakar yang bilang, saya. Melakukan ini, saya. Melakukan ini, saya. Melakukan ini, saya. Siapa yang mengumpul dalam sehari amalan-amalan ini, maka dia berikan keutamaan. Abu Bakar yang unggul dari sisi amalannya. Ini paling sempurna cintanya. Paling sempurna cintanya kepada Allah dan paling sempurna cintanya kepada Nabi SAW. Sampai-sampai apa Nabi bilang? Kalau seandainya saya mau ngambil Khalil, tapi tidak boleh ya. Coba lihat sampai Nabi perumpamakan ke Khalil. Kalau saya seandainya mau ngambil Khalil, saya pasti mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Sudah lewat pembahasan Khalil. Hebatnya cinta. Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ini luar biasa jelasnya. Tahan kepada orang-orang yang mengaku. Lihat kata beliau. Siapa lagi? Man kana bihim asbah, kana dzalika fihi akmal. Lihat kata Syekh, siapa yang semakin serupa dengan sahabat, kana dzalika fihi akmal, maka pasti dia dalam perkara ini lebih sempurna dari yang lainnya. Juga dengan kalimat itu berarti apa? Memberi ilmu kepada kita bahwa sahabat Nabi jelas, tetapi apa? Dalam tinjauan orang per orang, memungkinkan ada orang yang bisa menyerupai, mendekati, bahkan mungkin ada orang setelah sahabat, ada orang setelah sahabat bisa mengalahkan beberapa orang dari sahabat Nabi SAW. Sebab tinjauan keutamaan ini dari sisi apa? Generasi sahabat paling sempurna, kemudian generasi selanjutnya. Tapi tinjauan orang per orang,
Mungkin orang setelahnya ada yang lebih baik dari satu, dua, atau beberapa orang sahabat Nabi SAW. Nah, mereka teladan bagaimana kebaikan mereka. Untuk sampai ke sana luar biasa, luar biasa. Lihat orang-orang yang baru Islamnya saja mereka bagaimana ilmunya. Yang baru Islamnya mereka. Lihat misalnya keislamannya Dimat, sahabat Dimat. Hebatnya dia dalam memahami kalimat innal hamda lillah. Nabi hanya ucapkan itu, dia langsung mengatakan kalimat ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Dia pun langsung menyatakan Islamnya. Kekalahannya di situ. Itu kekalahan telak di situ. Kita kurang paham. Kurang mengerti. Kurang mengerti karena kurang belajar. Padahal banyak belajar saja belum tentu bisa banyak mengerti. Banyak belajar saja belum tentu bisa banyak mengerti. Apalagi kalau datang belajar hanya tidur. Kata beliau, sahabat Nabi SAW yang paling sempurna dalam perkara ini. Siapa yang semakin mirip dengan mereka? Mereka yang paling sempurna dalam perkara ini, dalam perkara cinta dan penghambaan. Selanjutnya kata Syekh, fa'inna hada min qaumin yadda'una al-mahabbah. Di mana? Di mana hal ini? Dari kaum. Di mana? Di manakah perkara ini pada kaum yang mengaku cinta itu? Di mana kedudukan mereka? Mereka mengaku cinta, hebat ininya. Berbagai pengakuan karena dianggap dirinya telah cinta. Telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihubungkan dengan sahabat, di mana mereka? Di sanalah teladan dalam beragama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lewat pada pembahasan yang lalu, pengakuan yang seperti ini, pengakuan cinta yang seperti ini menyerupai siapa? Pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka mengatakan bahawa mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap dirinya telah hebat karena menganggap dirinya kekasih. Tapi bersamaan dengan itu mereka menyelisihi jalannya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu jamaah untuk kita. Kemudian untuk selanjutnya kita cermati, yakini, amalkan. Di atas inilah hendaknya kita menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diingatkan lagi oleh Syekh rahimahullahu taala tadi sebagai kesimpulannya, saya mengingatkan lagi kepada kita sifat orang-orang yang cinta. Bagaimana cinta kepada Allah yang benar pasti melahirkan cinta kepada orang-orang yang Allah cintai dan benci terhadap orang-orang yang Allah benci. Dan bersama dengan itu penuh mujahadah dan berketerusan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat yujahiduna. Yujahiduna ini fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari. Yujahiduna fi sabilillah. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab melahirkan makna istimrar, terus menerus. Berhenti berarti apa? Tidak ada lagi sifat ini. Sementara sebagian mereka yang menganggap kalau sudah sampai saya ke dalam jenjang ini, berhenti sudah, bisa berhenti beribadah sudah. Bisa berhenti bersungguh-sungguh sudah dalam beribadah. Sebelumnya mereka memang sungguh-sungguh betul-betul beribadah dalam rangka mengejar jenjang itu. Ketika syaitan telah berhasil betul menipunya dengan tipuan yang hebat, akhirnya dia menganggap dirinya sudah sampai ke dalam jenjang itu, ya sudah bisa keluar dari ibadah. Padahal sifatnya mereka yujahiduna fi sabilillah. Terus menerus bermujahadah. Ingat, sekedar bermujahadah itu berat. Apa ini sifatnya ini apa? Terus menerus. Kalau kita mau memiliki ini hanya dengan melaksanakan faida faragta fansab. Itu kunci. Jika telah selesai, langsung melanjutkan.
jenjang mujahadah selanjutnya. Dan tentunya kembali semuanya kepada asal perkara. Ya, semua itu kembali kepada kekuatan ilmu. Fiqh, paham seseorang terhadap agama. Gimana dia bisa idza faragta fansab? Sementara selesainya saja dia tidak tahu ini sudah selesai atau tidak. Terus yang lanjutannya apa lanjutannya? Jangan dia selesaikan sendiri padahal belum selesai. Kemudian lanjutannya lain lagi. Harusnya semakin meningkat, tapi ternyata lanjutannya justru ke bawah turun. Jadi antum dalam melihat kekuatan mujahadah, jangan hanya sekedar melihat yang penting saya kerahkan. Mujahadah yang benar, mujahadah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tertentu di jalan Allah dan tidak akan pernah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali di atas ilmu. Di atas ilmu. Ini cukup dari aku. Aku agak terlambat tadi. Ini saya mau baca tapi panjang pembahasannya ini. Baik, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya. أشهد أن